Malam itu, langit pondok pesantren Darussalam begitu kelam. Awan tebal menggantung, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Gus Ikdam, yang baru saja selesai mengajar para santri, bersiap hendak beristirahat. Namun, seorang santri mendekat dengan wajah cemas. "Gus, ada seorang wanita di luar. Dia terlihat aneh, seperti kesurupan, dan minta bertemu panjenengan," kata santri itu dengan suara gemetar. Gus Ikdam mengerutkan dahi. "Suruh masuk," ucapnya tenang. Tak lama, seorang wanita muda berkerudung hitam masuk dengan langkah gontai. Wajahnya cantik, tetapi sorot matanya kosong dan senyum aneh terus menghiasi bibirnya. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam senyum itu, bukan sekadar keramahan, melainkan senyum yang terasa memaksa, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Wanita itu duduk di hadapan Gus Ikdam tanpa bicara. Tatapannya tajam, bibirnya tetap melengkung dalam senyum aneh itu. Tiba-tiba, ia tertawa kecil, pelan tapi menyeramkan. "Gus," suaranya terdengar lembut, tapi mengandung nada menggoda. "Kenapa saya selalu tersenyum seperti ini? Saya tidak bisa mengendalikannya." Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam. Hatinya langsung menangkap firasat buruk. Ini bukan sekadar gangguan batin atau gangguan jin biasa. Senyum itu, terlalu mirip dengan ciri khas ajian Semar Mesem, ilmu pengasihan yang bisa membuat orang lain terpikat. "Siapa yang memberimu ilmu ini?" tanya Gus Ikdam, suaranya tenang namun mengandung kewibawaan. Wanita itu menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya tidak tahu, Gus. Saya hanya ingin mencari ketenangan. Tapi setiap laki-laki yang melihat saya langsung terpesona, seperti tergila-gila. Saya tidak ingin ini." Gus Ikdam menarik napas dalam. Ajian Semar Mesem bukan sekadar ilmu pengasihan biasa. Jika seseorang terkena tanpa sadar, bisa jadi ada orang lain yang sengaja memasangnya. Dan jika tidak segera dihilangkan, efeknya bisa semakin parah. "Insya Allah, kita akan usahakan mengeluarkannya," ujar Gus Ikdam mantap. Mata wanita itu langsung berkaca-kaca. "Tolong saya, Gus. Saya tidak ingin terus seperti ini." Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, lalu bersiap memulai proses ruqyah. Gus Ikdam menarik napas dalam, merasakan hawa aneh yang menguar dari tubuh wanita itu. Senyum di wajahnya tetap tak berubah, seolah lengket dan tak bisa dihapus. Namun, dari sorot matanya, jelas terlihat ketakutan dan kesedihan. "Siapa namamu, Mbak?" tanya Gus Ikdam lembut. "Sinta, Gus." "Nama saya Sinta," jawabnya dengan suara bergetar. Gus Ikdam mengangguk. "Sejak kapan kamu mulai merasakan hal ini?" Sinta tampak berpikir sejenak. "Sekitar 3 bulan lalu, Gus. Awalnya, saya hanya merasa lebih percaya diri. Setiap kali berbicara dengan orang, mereka langsung tertarik. Tapi lama-lama, saya mulai merasa aneh. Saya tidak bisa berhenti tersenyum, dan setiap lelaki yang menatap saya, mereka jadi tergila-gila." Mendengar pengakuan itu, Gus Ikdam menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa. Seseorang pasti telah menanamkan ajian Semar Mesem pada Sinta, entah melalui benda pusaka, raja, atau ilmu gaib. "Apakah kamu pernah diberi sesuatu oleh seseorang? Seperti jimat, minyak, atau benda aneh lainnya?" tanya Gus Ikdam, mencoba mencari sumber dari ilmu ini. Sinta tampak terkejut. Matanya berkedip beberapa kali, lalu tiba-tiba ia menggeleng keras. "Tidak, tidak, saya tidak pernah menerima apapun." Namun, tubuhnya tiba-tiba menegang. Mata Sinta berubah kosong, dan senyumnya semakin lebar. Dari bibirnya keluar suara lain, lebih dalam dan menyeramkan. "Jangan ikut campur, Gus Ikdam. Ini sudah menjadi miliknya." Suasana di ruangan itu langsung berubah mencekam. Para santri yang mengintip dari luar mulai komat-kamit membaca doa. Gus Ikdam tetap tenang, menatap tajam ke arah Sinta. Ia tahu, kini ia berhadapan langsung dengan sosok gaib yang mengendalikan ajian itu. "Siapa kamu?" tanya Gus Ikdam dengan nada tegas. Sinta tertawa kecil. "Aku hanyalah utusan. Sinta adalah milikku sekarang. Tidak ada yang bisa menghapus senyum ini." Gus Ikdam menutup mata sejenak, lalu mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan penuh kehusyukan. Begitu kalimat-kalimat suci bergema di udara, tubuh Sinta mulai bergetar hebat. Ia merintih kesakitan, tangannya mencengkeram kepalanya sendiri. "Tidak, hentikan!" Suara itu berteriak, kali ini lebih marah. Tapi Gus Ikdam tidak berhenti. Ia tahu, perlawanan ini baru saja dimulai. Gus Ikdam tetap duduk bersila di hadapan Sinta yang tubuhnya terus bergetar hebat.
Senyum aneh di wajah wanita itu tampak semakin tegang, seolah ada kekuatan yang menahannya agar tetap tersungging. Dari bibirnya yang bergetar, suara lirih keluar, "Gus, tolong, sakit." Matanya mulai berkaca-kaca, seolah ada sesuatu yang menahan jiwanya untuk berbicara lebih banyak. Namun, begitu Gus Ikdam melanjutkan bacaan ayat suci, suara itu berubah lagi. Kali ini, sosok gaib yang bersemayam dalam tubuh Sinta kembali mengambil alih, mengendalikan tubuhnya dengan lebih kuat. Ia menegang, kepalanya menoleh dengan gerakan kaku, dan senyumnya semakin lebar hingga tampak menyeramkan. "Hentikan, Gus Ikdam, kau tidak akan bisa mengusirku." Suara itu menggema, lebih dalam dan penuh kemarahan. Wajah Sinta yang semula lembut berubah garang, matanya tajam menyorot Gus Ikdam dengan kebencian yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Nafasnya memburu, dadanya naik turun cepat, sementara tangannya mulai mencakar lantai seakan mencoba bertahan. Hawa di dalam ruangan mendadak berubah dingin, membuat para santri yang mengintip dari kejauhan merinding ketakutan. Sebagian dari mereka mulai komat-kamit membaca ayat suci, sementara yang lain hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian yang di luar nalar ini. Gus Ikdam sendiri tetap tenang, matanya tidak lepas menatap Sinta, mencoba mencari celah untuk menundukkan makhluk yang bersemayam di tubuh wanita itu. "Atas izin Allah, tidak ada yang mustahil," jawab Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. Ia menatap tajam ke arah Sinta, lalu menggerakkan tangannya meraih sebotol air ruqyah yang telah ia siapkan sebelumnya. Air itu bukan sekadar air biasa, melainkan air yang telah dibacakan doa-doa perlindungan dari Al-Quran. Dengan penuh keyakinan, ia membuka tutup botol dan menyiramkan air itu ke kedua telapak tangan Sinta. Begitu air itu menyentuh kulitnya, jeritan panjang keluar dari mulutnya, nyaring dan memilukan. Tubuhnya melenting ke belakang, berusaha menghindar, tetapi seolah ada kekuatan yang menahannya tetap di tempat. Wajahnya menegang, bibirnya bergetar, dan senyum aneh itu mulai berubah menjadi ekspresi kesakitan. "Panas, panas, hentikan!" Suara itu berteriak, kali ini lebih marah. Sinta mulai meronta dengan lebih kuat, tubuhnya berusaha melepaskan diri dari cengkraman kekuatan ruqyah yang sedang beraksi. Tubuhnya membungkuk ke depan, tangannya mencengkeram kepalanya sendiri, seolah ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari dalam dirinya. Gus Ikdam tetap melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang semakin lantang. Ia membaca surah Al-Falaq dan Anas, dua ayat perlindungan yang mampu menghancurkan sihir dan gangguan gaib. Suaranya menggema di dalam ruangan, bergema hingga keluar, membuat beberapa santri semakin khusyuk dalam doa mereka. Sementara itu, Sinta terus berusaha melepaskan diri, tapi makin kuat ia melawan, makin keras tubuhnya bergetar. Perlahan, ekspresi Sinta mulai berubah. Dari yang awalnya penuh kemarahan, kini wajahnya menampilkan kelelahan yang luar biasa. Matanya yang semula berwarna hitam pekat mulai kembali ke warna aslinya, tapi sesekali berubah kembali seperti kabut kegelapan yang belum sepenuhnya hilang. Senyum aneh di wajahnya masih tersisa, meski kini sudah mulai sedikit berkurang. Gus Ikdam menyadari bahwa perlawanan makhluk gaib itu belum sepenuhnya usai. Ia harus terus melanjutkan ruqyah hingga ajian yang melekat dalam tubuh Sinta benar-benar sirna. Dengan penuh keyakinan, ia kembali memperkuat doa-doanya, sementara Sinta terus berusaha menahan diri agar tidak kehilangan kesadarannya sepenuhnya. "Siapa yang mengirimmu?" tanya Gus Ikdam tegas, suaranya menggema di ruangan. Ia tahu bahwa makhluk ini bukan berasal dari dalam diri Sinta, melainkan ada seseorang yang sengaja menanamkan ilmu pengasihan ini padanya. Namun, sosok gaib dalam tubuh Sinta hanya tertawa pelan, suara tawanya mengalun seperti bisikan yang mengerikan. "Ia adalah seseorang yang mencintainya, tapi tidak ingin kehilangannya," ucapnya, sebelum kembali tertawa dalam suara yang menyayat hati. Gus Ikdam mempersempit matanya, mencoba mencari kebenaran dari pernyataan tersebut. Siapa yang begitu terobsesi dengan Sinta hingga tega memasangkan ajian semar mesem kepadanya? Namun, sebelum ia sempat mengajukan pertanyaan lain, tiba-tiba tubuh Sinta terhempas ke belakang dengan kekuatan yang cukup besar. Tubuhnya jatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi dahinya. Wajahnya kini tidak lagi penuh dengan senyum, melainkan menampilkan ekspresi kelelahan yang amat sangat. Mata Sinta berkedip beberapa kali sebelum akhirnya ia membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Ia tampak kebingungan, seolah tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Senyum aneh itu masih belum sepenuhnya hilang, tapi kini tidak lagi setegang sebelumnya.
Gus Ikdam tahu, gangguan ini masih belum selesai. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kewaspadaan, memastikan bahwa sosok gaib itu belum kembali mengambil alih tubuh Sinta. Ia tahu bahwa makhluk ini masih bersembunyi di dalam sana, menunggu saat yang tepat untuk kembali mengendalikan tubuhnya. Untuk bisa benar-benar menghilangkan ajian ini, mereka harus mencari tahu siapa orang yang telah memasangnya. Kita harus mencari tahu siapa yang memasang ilmu ini, gumam Gus Ikdam dalam hati. Tanpa mengetahui siapa pelakunya, ada kemungkinan ajian ini akan terus diperbarui dan dikendalikan dari kejauhan. Malam itu, perlawanan baru saja dimulai, dan Gus Ikdam bersumpah akan mengungkap kebenaran di balik penderitaan Sinta. Setelah keheningan yang mencekam, Sinta perlahan mulai bisa mengendalikan napasnya. Tubuhnya masih terasa lemas, tetapi ia tidak lagi menggeliat seperti sebelumnya. Gus Ikdam menatapnya dengan seksama, memastikan apakah ada perubahan dalam ekspresi wajahnya. Senyum itu masih ada, meskipun sedikit lebih melemah. Namun, sorot matanya sudah kembali seperti manusia biasa, bukan lagi seperti seseorang yang dikendalikan oleh kekuatan gaib. Namun, Gus Ikdam tahu bahwa ini belum berakhir. Ajian Semar Mesem tidak akan hilang begitu saja hanya dengan satu kali ruqyah. Jika pengaruhnya masih tersisa, itu berarti ada sumber lain yang harus ditemukan dan dihancurkan. Sinta mengangkat wajahnya, air mata mulai mengalir dari kedua matanya. Gus, saya merasa lebih baik, tapi senyum ini masih ada. Saya takut, apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Ia tampak benar-benar putus asa. Sejak terkena ajian ini, hidupnya berubah drastis. Ia tidak bisa bertemu banyak orang tanpa membuat mereka terpesona secara tidak wajar. Bahkan, ia mulai takut melihat diri sendiri di cermin karena senyum itu tidak bisa hilang dari wajahnya. Gus Ikdam menarik napas dalam, lalu menatapnya dengan tenang. Kamu sudah lebih baik, tapi ajian ini belum sepenuhnya hilang. Kita harus mencari tahu siapa yang memberikannya padamu, jawabnya. Sinta tampak terkejut, lalu menggelengkan kepala dengan panik. Saya tidak tahu, Gus. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang melakukan ini. Saya tidak pernah meminta ajian seperti ini, ucapnya, suaranya dipenuhi ketakutan. Ia menggigit bibirnya, mencoba mengingat sesuatu, tetapi kepalanya seperti kosong. Gus Ikdam menyadari bahwa ada kemungkinan ajian ini tidak hanya bekerja untuk menarik perhatian orang lain, tetapi juga memiliki efek samping yang membuat korban sulit mengingat bagaimana ajian itu ditanamkan. Ini adalah ciri khas ilmu pengasihan tingkat tinggi, bukan sekadar ajian yang dibuat oleh orang biasa. Apakah ada seseorang yang akhir-akhir ini sering mendekatimu? Seseorang yang menunjukkan ketertarikan lebih dari biasanya? Tanya Gus Ikdam, mencoba mencari petunjuk. Sinta terdiam sejenak, matanya bergerak gelisah, seolah pikirannya mulai bekerja keras menggali ingatan yang tersembunyi. Lalu, wajahnya berubah pucat. Ia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara pelan, ada seorang pria, namanya Bayu. Dia dulu teman kerja saya. Beberapa bulan lalu, dia menyatakan perasaannya, tapi saya menolaknya dengan halus. Sejak saat itu, dia mulai berubah. Ia sering menatap saya dengan cara yang aneh, seperti sedang mengamati sesuatu. Gus Ikdam mengangguk perlahan. Ini bisa menjadi petunjuk awal. Apakah setelah kejadian itu kamu merasakan perubahan dalam dirimu? Tanyanya lagi. Sinta mengerutkan dahi, mencoba menghubungkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya beberapa bulan terakhir. Ya, beberapa minggu setelah saya menolak Bayu, saya mulai merasakan perubahan. Awalnya saya mengira itu hanya kebetulan. Saya merasa lebih percaya diri, lebih menarik. Tetapi kemudian, semua orang mulai menatap saya dengan cara yang aneh. Mereka menjadi lebih tertarik kepada saya, dan saya mulai tidak bisa mengendalikan senyum ini. Itu terjadi begitu saja, katanya dengan suara gemetar. Kini, ia benar-benar menyadari bahwa semua ini mungkin bukan kebetulan. Bayu mungkin memiliki peran dalam kejadian ini. Gus Ikdam menghela napas panjang. Jika Bayu benar-benar pelakunya, itu berarti pria itu memiliki akses ke ilmu gaib atau meminta bantuan seseorang yang menguasai ajian Semar Mesem. Ilmu seperti ini tidak bisa dipelajari sembarangan. Ada ritual tertentu yang harus dilakukan, dan biasanya melibatkan tumbal atau perjanjian dengan makhluk halus. Sinta, kita harus memastikan apakah Bayu benar-benar pelakunya. Jika iya, kita harus mencari cara untuk menghentikan ilmu ini sebelum semakin kuat, ujar Gus Ikdam. Sinta menatapnya dengan takut, tetapi ia mengangguk pelan.
Saya akan membantu, Gus. Saya ingin terbebas dari ini, katanya penuh harap. Malam itu, Gus Ikdam meminta salah satu santrinya untuk mencari tahu tentang Bayu. Mereka harus mengetahui siapa pria itu sebenarnya, apakah ia memiliki hubungan dengan dukun atau seseorang yang memahami ilmu pengasihan. Jika benar Bayu yang melakukan ini, maka ada dua kemungkinan, ia melakukannya sendiri, atau ia meminta bantuan orang lain yang lebih berpengalaman dalam dunia spiritual. Gus Ikdam tahu bahwa ia harus bertindak cepat sebelum efek ajian ini semakin kuat dan sulit dihilangkan. Sementara itu, Sinta kembali ke tempatnya di pesantren dengan pengawasan santri lainnya. Ia masih merasa lelah, tetapi hatinya sedikit lebih tenang karena ada harapan untuk sembuh. Namun, di dalam kegelapan, sesuatu tampak mengawasinya. Seperti ada sepasang mata yang terus memperhatikannya dari kejauhan, mengamati setiap gerak-geriknya. Sesuatu yang belum ingin melepaskannya begitu saja. Malam semakin larut, tetapi Gus Ikdam masih duduk bersila di dalam musola pesantren. Di depannya, seorang santri bernama Malik duduk dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Malik adalah santri yang telah ditugaskan untuk mencari tahu tentang Bayu, pria yang diduga menjadi dalang di balik penderitaan Sinta. Ia baru saja kembali setelah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk teman-teman kerja Sinta. Dengan suara pelan tetapi tegas, Malik mulai melaporkan temuan. Gus, saya sudah menanyakan tentang Bayu kepada beberapa orang di tempat kerja Mbak Sinta. Mereka bilang dia memang orang yang pendiam, tetapi akhir-akhir ini sering terlihat aneh. Beberapa kali, dia tertangkap basah berbicara sendiri di tempat sepi. Ada juga yang melihatnya pergi ke seorang dukun terkenal di desa sebelah. Dukun itu dikenal suka memberikan ilmu pengasihan dan pelet. Malik berhenti sejenak, mencoba memastikan Gus Ikdam memahami arah pembicaraannya. Gus Ikdam mengangguk perlahan, matanya tajam memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi, kemungkinan besar Bayu meminta bantuan dukun itu untuk mendapatkan ajian Semar Mesem. Gus Ikdam memastikan. Malik mengangguk cepat. Iya, Gus. Dan ada satu hal lagi yang lebih aneh, setelah Mbak Sinta menolak Bayu, beberapa orang bilang dia sering membawa botol kecil berisi minyak wangi berwarna kuning kemasan. Konon, minyak itu adalah minyak pelet yang dicampur dengan ajian Semar Mesem. Banyak orang percaya bahwa minyak itu bisa membuat siapa saja yang mencium baunya menjadi tergila-gila kepada pemiliknya, jelasnya dengan wajah serius. Gus Ikdam menarik napas panjang. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa ajian yang mengenai Sinta berasal dari Bayu. Namun, ada sesuatu yang janggal. Biasanya, ajian Semar Mesem bekerja dengan cara menanamkan mantra pada si pemilik ajian, bukan pada korbannya secara langsung. Tetapi dalam kasus Sinta, ia justru menjadi wadah dari ajian ini, membuat semua orang yang menatapnya jatuh cinta dan takluk. Ini bukan ajian Semar Mesem biasa. Ada campuran ilmu lain yang membuat efeknya menjadi lebih kuat dan berbahaya. Kalau benar Bayu yang meminta ilmu ini dari dukun, kita harus mencari cara untuk memutus hubungan mereka. Ilmu pengasihan seperti ini biasanya terhubung dengan perjanjian. Jika ajian ini masih aktif, berarti Bayu masih memiliki kendali atas efeknya, kata Gus Ikdam, suaranya tegas. Malik mengangguk paham, tetapi wajahnya masih tampak ragu. Gus, kalau kita menghadapi dukun itu, bukankah dia bisa melawan? Maksud saya, orang seperti itu pasti tidak akan membiarkan ajian yang ia buat dihancurkan begitu saja, katanya hati-hati. Gus Ikdam tersenyum tipis. Benar, Malik. Tetapi ingat, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuasaan Allah. Siapapun yang bermain dengan ilmu hitam, cepat atau lambat akan merasakan akibatnya sendiri, jawabnya dengan penuh keyakinan. Ia kemudian menatap Malik dalam-dalam. Besok, kita akan menemui Bayu. Aku ingin berbicara langsung dengannya. Jika dia benar-benar pelakunya, maka kita harus membuatnya menghentikan ajian ini, ucapnya. Malik mengangguk mantap. Namun, di tempat lain, sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak. Di sebuah rumah kecil yang dipenuhi asap dupa, seorang pria tua duduk di tengah ruangan dengan mata tertutup. Wajahnya dipenuhi garis-garis keriput, dan di tangannya terdapat sebuah botol kecil berisi minyak berwarna kuning kemasan. Dukun itu tersenyum samar, lalu membuka matanya perlahan. Dengan suara berbisik, ia berkata, Gus Ikdam, jadi kau ingin menghentikan ajian ini? Kita lihat saja siapa yang lebih kuat. Malam itu, pertarungan belum dimulai,
tetapi ancaman telah terasa di udara. Pagi hari berikutnya, Gus Ikdam dan Malik bergerak dengan hati-hati menuju desa tempat Bayu tinggal. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya sekadar pencarian biasa, tetapi sebuah ujian berat yang bisa membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Sinta sudah memberikan alamat rumah Bayu, dan meskipun ia merasa takut, hatinya dipenuhi harapan agar bisa terbebas dari pengaruh ajian yang menguasainya. Mereka tiba di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran desa. Bayu tidak tampak di luar, namun Gus Ikdam merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan atmosfer di sekitar rumah tersebut. Sesuatu yang mencekam, seolah ada kekuatan gelap yang menyelimuti tempat itu. Begitu mereka memasuki halaman, pintu rumah terbuka perlahan, dan seorang pria muda dengan wajah cemas muncul di ambang pintu. Bayu, dengan matanya yang menghindar dari pandangan, berdiri diam. Gus Ikdam langsung menatapnya, menyadari ada ketegangan yang terbangun di antara mereka. "Bayu, kamu tahu kenapa kami datang ke sini?" kata Gus Ikdam dengan suara yang penuh kewaspadaan. Bayu hanya menunduk, tidak berani menatapnya langsung. Namun, ada kebingungannya yang tampak jelas. "Apa yang kamu lakukan pada Sinta? Aku tahu kamu yang mengirimkan ajian itu," lanjut Gus Ikdam, suaranya kini lebih berat. Bayu terkejut, dan matanya yang tampak kosong kini mulai menunjukkan ketakutan. Saya tidak bermaksud begitu, Gus," jawabnya dengan gemetar. Namun, Gus Ikdam bisa merasakan bahwa kata-kata itu hanyalah pembelaan. Bayu mencoba menutupi rasa bersalahnya, tetapi Gus Ikdam tahu persis bahwa ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik sikap Bayu. Tiba-tiba, suasana berubah. Bayu meremas tangan, dan dari dalam rumah, sebuah suara lembut terdengar, "Jangan sentuh dia, Gus Ikdam." Suara itu menggema dengan energi yang menekan, dan Gus Ikdam tahu itu bukanlah suara manusia biasa. Tiba-tiba, sosok dukun yang telah mengirimkan ajian itu muncul dari balik pintu, wajahnya penuh dengan senyum licik. Dukun itu sudah siap untuk melawan dengan ilmu gelap yang telah ia tanamkan pada Bayu. Gus Ikdam menatap tajam dukun itu. Inilah saatnya untuk menghadapi ujian yang sebenarnya, sebuah pertarungan yang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual yang akan menguji keyakinan dan keberanian mereka. Dengan hati yang teguh, Gus Ikdam melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang. Ajian Semar Mesem ini akan dihancurkan, dan tidak ada satupun kekuatan hitam yang bisa mengalahkan cahaya kebenaran. Di tengah ketegangan yang menegangkan, Gus Ikdam berdiri dengan tegap, matanya tertuju tajam pada dukun yang berdiri di hadapannya. Dukun itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak mengandung kebahagiaan. Itu adalah senyum kemenangan yang dipenuhi dengan keangkuhan dan kekuasaan gelap yang telah ia kuasai. Bayu, di sampingnya, tampak semakin cemas, namun tubuhnya masih terikat oleh ilmu pengasihan yang menancap kuat. "Gus Ikdam, kau benar-benar datang untuk menghalangi takdir. Ajian ini tidak bisa dihentikan hanya dengan doa dan bacaan. Kau akan melihat siapa yang lebih kuat," kata dukun itu, suaranya serak namun penuh kekuatan. Gus Ikdam mengangkat tangannya dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran yang penuh kekuatan. Suara lantunan ayat-ayat itu terdengar tegas, mengisi udara sekitar dengan energi yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan pedang yang memotong kegelapan. Para santri yang mengikutinya dari kejauhan mulai merasakan getaran yang luar biasa, sebuah kekuatan spiritual yang begitu kuat berusaha menghancurkan segala bentuk kejahatan yang ada. Namun, dukun itu tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, ia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seberkas cahaya gelap menyambar ke arah Gus Ikdam. Dukun itu mengeluarkan mantranya, mencoba menghalangi Gus Ikdam dengan ilmu hitam yang dimilikinya. Cahaya gelap itu mengelilingi Gus Ikdam, berusaha menjeratnya, tetapi dengan tegas Gus Ikdam mengangkat tangannya lebih tinggi dan melanjutkan bacaannya. "Aku berlindung dengan kekuatan Allah yang Maha Kuasa dari segala kejahatan yang mengancam," ucap Gus Ikdam dengan suara penuh wibawa. Cahaya dari tangannya semakin terang, menembus kegelapan yang berusaha menyerang. Setiap ayat yang dilantunkan seolah membentuk perisai yang melindungi dirinya dari serangan-serangan gaib yang datang. Di sisi lain, Bayu tampak semakin cemas, tubuhnya masih dililit oleh pengaruh ajian Semar Mesem yang kuat. Walaupun ia tidak sepenuhnya sadar, namun ada rasa bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Melihat apa yang terjadi, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara, berusaha melepaskan diri dari kekuatan gelap yang mengikatnya. "Gus Ikdam,
Saya tidak ingin ini terjadi. Tolong, hentikan, teriak Bayu dengan suara yang penuh penyesalan. Suaranya terbata-bata, seolah ada kekuatan gaib yang masih berusaha mengendalikan dirinya. Dukun itu tertawa sinis mendengar permohonan Bayu. Kau tidak bisa lari, Bayu. Ilmu ini sudah mengikatmu. Kau bukan lagi pemilik hidupmu sendiri, katanya dengan suara serak, seolah menikmati penderitaan yang ada. Namun, Gus Ikdam tidak gentar. Ia terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Sebuah kekuatan spiritual yang lebih besar mengalir melalui dirinya, dan cahaya yang mengelilinginya semakin intens, membuat dukun itu mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, Bayu merasakan ada kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Perlahan, ia merasa tubuhnya mulai ringan, dan ajian yang mengikatnya perlahan mengendur. Saya merasa bisa mengendalikannya, Gus. Ilmu ini, mulai hilang. Bayu berkata dengan rasa takjub. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan suara lembut, kau harus benar-benar melepaskan diri dari ilmu ini, Bayu. Jangan biarkan dirimu terikat oleh kekuatan yang bukan milikmu. Dengan tekad yang bulat, Bayu akhirnya mengangkat tangannya, dan dengan penuh keyakinan, ia membanting minyak pelet yang selama ini ia simpan ke tanah. Begitu botol itu pecah, sebuah ledakan cahaya terang memenuhi ruangan, dan seketika itu juga, ajian yang telah menguasai Sinta dan Bayu mulai hancur. Kekuatan gelap yang selama ini menahan Bayu dan Sinta mulai terkikis, dan dukun itu berteriak marah, mencoba menahan keruntuhan ilmu yang telah ia tanamkan. Namun, itu sudah terlambat. Dengan satu bacaan terakhir, Gus Ikdam menghancurkan segala bentuk pengaruh ajian itu, dan dalam sekejap, sosok dukun itu terhuyung mundur, kehilangan kekuatannya. Bayu yang sebelumnya tampak terikat oleh pengaruh ilmu hitam kini merasa bebas. Tubuhnya kembali terasa normal, dan wajahnya yang semula dipenuhi kebingungan kini menunjukkan rasa lega yang luar biasa. Sinta, yang telah mengikuti proses ini dari kejauhan, akhirnya merasakan kelegaan yang sama. Senyum yang sempat menguasainya mulai memudar, dan matanya yang tadinya kosong kini kembali jernih. Ia mendekati Gus Ikdam dengan langkah perlahan, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara yang penuh haru. Terima kasih, Gus. Saya bisa merasakan beban ini hilang, katanya, sambil menatap Bayu yang kini tampak penuh penyesalan. Gus Ikdam menepuk bahu Bayu dengan penuh pengertian. Kita semua harus belajar dari kesalahan. Yang penting sekarang adalah memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Ucapan Gus Ikdam membuat Bayu tersentuh, dan ia mulai merasa bahwa dirinya bisa berubah, meskipun perjalanan itu tidak akan mudah. Tetapi satu hal yang pasti, ia telah dibebaskan dari belenggu yang mengikatnya. Dengan ajian yang telah dihancurkan dan kekuatan gelap yang menghilang, kedamaian mulai kembali. Namun, Gus Ikdam tahu, bahwa tugasnya belum selesai. Setiap ilmu hitam yang berhasil dihancurkan adalah kemenangan besar, tetapi perjalanan spiritual untuk menjaga kebenaran dan keadilan selalu berlanjut. Begitulah hidup, penuh dengan ujian yang harus dihadapi dengan hati yang teguh dan iman yang kuat. Setelah pertarungan spiritual yang menguras tenaga, Gus Ikdam, Bayu, dan Sinta duduk di serambi rumah untuk menenangkan diri. Udara malam yang sejuk terasa menenangkan setelah ketegangan yang mencekam sebelumnya. Namun, dalam hati Gus Ikdam, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal, siapa sebenarnya dukun itu? Ia tahu bahwa orang-orang seperti itu tidak bekerja sendirian. Ada kemungkinan ia hanya kaki tangan dari seseorang yang lebih berbahaya. Bayu menatap ke tanah dengan wajah penuh penyesalan. Gus, saya benar-benar tidak tahu bahwa ini akan sejauh ini. Awalnya saya hanya ingin Sinta melihat saya, mencintai saya, tetapi saya malah terseret dalam kegelapan, katanya lirih. Ia menggigit bibirnya, seolah menahan rasa malu dan bersalah yang begitu dalam. Sinta menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kecewa dan kasihan. Gus Ikdam menghela napas panjang. Bayu, perasaan cinta itu fitrah. Tapi jika kita mencarinya dengan cara yang salah, maka cinta itu akan berubah menjadi bencana. Allah sudah mengatur jodoh setiap manusia. Menggunakan ajian pengasihan justru akan menjerumuskan kita dalam kehancuran, katanya, suaranya penuh ketegasan. Bayu mengangguk pelan, seolah baru benar-benar menyadari kesalahannya. Tiba-tiba, angin malam berhembus lebih kencang. Sinta yang sejak tadi diam, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia memegangi lengannya, merasakan ada hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya. Gus, saya merasa tidak enak,
bisiknya dengan suara gemetar. Gus Ikdam langsung siaga, matanya memandang sekeliling dengan waspada. Ia tahu bahwa ilmu hitam tidak akan menyerah begitu saja. Dari kejauhan, suara lirih terdengar, seperti seseorang sedang merapalkan mantra. Malik, yang sejak tadi ikut mendampingi, langsung menoleh ke arah kebun di belakang rumah. Gus, ada sesuatu di sana, katanya cepat. Tanpa ragu, Gus Ikdam bangkit dan melangkah menuju arah suara tersebut. Bayu dan Sinta mengikuti dari belakang dengan wajah tegang. Begitu mereka sampai di kebun, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Di bawah pohon tua yang rindang, seorang pria tua duduk bersila dengan mata tertutup. Wajahnya yang penuh kerutan tampak tenang, tetapi dari tubuhnya keluar aura gelap yang mengerikan. Itu adalah dukun yang tadi melawan Gus Ikdam, tetapi kini ia terlihat lebih lemah. Kau pikir kau sudah menang, Gus Ikdam? Suara dukun itu terdengar serak, tetapi tetap mengandung ancaman. Ilmu ini tidak akan hilang begitu saja. Aku mungkin kalah hari ini, tetapi akan ada yang menggantikanku. Ilmu pengasihan tidak akan pernah mati, karena selalu ada manusia lemah yang menginginkannya. Ia tertawa kecil, meskipun jelas ia sedang dalam keadaan terpuruk. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setiap kejahatan yang kau lakukan akan ada balasannya. Dengan tangan terangkat, Gus Ikdam kembali membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suara lantunannya memenuhi udara, membuat angin berhembus lebih kencang. Dukun itu menggeram, tubuhnya gemetar, lalu tiba-tiba ia tersentak mundur. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang berputar-putar, lalu menghilang di udara. Pria tua itu terbatuk-batuk, lalu pingsan di tempat. Bayu menatap kejadian itu dengan mata terbelalak. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa semua ini berawal dari sebuah keinginannya yang sederhana. Sinta, di sisi lain, merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa bebas. Tidak ada lagi senyum yang terpaksa, tidak ada lagi tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Gus Ikdam menoleh kepada mereka dan berkata, ini sudah selesai. Kalian harus belajar dari kejadian ini. Jangan pernah bermain-main dengan ilmu yang bukan hak kita. Bayu mengangguk cepat, sementara Sinta menatap Gus Ikdam dengan penuh rasa syukur. Malam itu, mereka meninggalkan kebun dengan perasaan lega. Dukun yang telah menyebarkan ilmu pengasihan telah tumbang, dan ajian Semar Mesem yang selama ini menghantui Sinta akhirnya lenyap. Namun, Gus Ikdam tahu bahwa tugasnya belum selesai. Dunia ini masih penuh dengan orang-orang yang mencari jalan pintas dalam urusan cinta dan kehidupan. Dan selama itu masih terjadi, ia harus tetap waspada, karena ilmu hitam bisa muncul kapan saja, di mana saja. Malam telah berganti fajar ketika Gus Ikdam, Sinta, Bayu, dan Malik akhirnya kembali ke pesantren. Langit berwarna jingga keemasan, menandakan awal yang baru setelah malam yang penuh cobaan. Namun, di hati masing-masing, masih tersisa jejak peristiwa yang baru saja mereka lalui. Sinta menarik napas dalam-dalam, merasakan kesegaran udara yang kini terasa lebih bersih, lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bebas dari pengaruh ajian Semar Mesem. Di serambi pesantren, para santri yang telah mendengar kabar tentang peristiwa itu menyambut kedatangan mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Malik segera menceritakan kejadian semalam dengan penuh semangat, dari pertarungan Gus Ikdam melawan dukun hingga saat Bayu menghancurkan minyak pelet yang menjadi sumber kekuatan ajian. Para santri mendengarkan dengan mata terbelalak, seolah mendengarkan kisah dari dunia lain. Sementara itu, Gus Ikdam duduk bersila di dalam musola, menenangkan dirinya dengan zikir. Perjuangan semalam bukan hanya pertarungan melawan dukun dan ilmu hitam, tetapi juga pertarungan melawan godaan dan kelemahan manusia. Ia sadar bahwa banyak orang yang terjebak dalam dosa bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka mencari jalan keluar dari masalah dengan cara yang salah. Dan tugasnya adalah membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Tak lama kemudian, Sinta datang menghampiri Gus Ikdam. Dengan suara pelan dan mata yang masih menyiratkan emosi, ia berkata, Gus, saya ingin berterima kasih. Kalau bukan karena Gus, mungkin saya masih terjebak dalam ajian itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika semua ini terus berlanjut. Suaranya terdengar lirih, tetapi penuh kejujuran. Gus Ikdam menatapnya dengan lembut. Semua ini bukan karena saya, Sinta. Ini adalah pertolongan dari Allah. Yang penting sekarang, kamu harus menjaga dirimu, memperkuat imanmu,
dan jangan pernah lengah. Ilmu hitam selalu mencari celah di hati yang rapuh. Sinta mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa cobaan ini bukan hanya ujian untuknya, tetapi juga pelajaran berharga agar ia lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Ia kemudian pamit kepada Gus Ikdam, dengan niat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Di tempat lain, Bayu duduk di sudut pesantren, masih dalam diam. Hatinya berkecamuk, antara rasa malu dan rasa syukur. Ia menyesali keputusannya mencari jalan pintas dengan ilmu pengasihan, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Malik mendekatinya dan menepuk pundaknya. Kamu masih punya kesempatan, Bei. Yang penting sekarang, jangan ulangi kesalahan yang sama. Cinta itu bukan tentang memaksa orang lain, tapi tentang belajar menerima takdir dengan lapang dada. Bayu mengangguk, menatap Gus Ikdam yang masih khusyuk dalam zikirnya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak lagi mencari jalan pintas dalam urusan cinta dan kehidupan. Ia akan memperbaiki dirinya, bukan demi mendapatkan cinta seseorang, tetapi demi menjadi pribadi yang lebih baik. Matahari semakin tinggi, menyinari pesantren dengan cahayanya yang hangat. Dengan hati yang lebih ringan, mereka semua melanjutkan hari mereka. Cobaan telah berlalu, tetapi hidup masih terus berjalan. Dan bagi Gus Ikdam, perjalanan dalam membimbing dan melindungi umat dari pengaruh ilmu hitam masih jauh dari kata selesai.